Aduh. Kasihan. Di sana masuk. Masuk kan? Ini dia ada di meja. Hallelujah.
Kedengaran nggak suaranya kalau kayak gitu? Bapak Serta kami sungguh bersyukur untuk hidup kami dalam kasih karunia Tuhan, terutama dalam masa Tuhan Yesus menekan kami beribadah saat ini, dan anak-anak pun telah mempersembahkan ujian. Tuhan berkatilah apa yang telah mereka dengarkan sebagai rasa syukurnya kepada-Mu. Kiranya kasih Allah akan menetap dalam hati mereka, dalam tumbuhan mereka, dan kini mereka akan memasuki masa minggu. Kami mohon kasih dan berkat atas mereka. Kami sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus. Tuhan menyertai proses transformasi mereka, memberkati kata-kata mendidik ataupun kata-kata pengasuh. Kiranya kekuatan Allah yang akan memenuhi mereka dalam semuanya. Tuhan memberkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah dari Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Demikian hukum Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat batu-batu yang menyerupai apapun yang ada di dalam di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah
sekalinya Tuhan memberkati para sahabat dan memuluskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut memenuhi tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan memungkiri rumah sesamamu, jangan memungkiri istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau muda atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat, setelah kita mendengarkan hukum Allah, di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 2 ayat 9 dan 10. Ini masih kamera.
itu. Bahwa nanti setelah membaca kita tidak bersilakan. Baik, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan kita dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yesaya 5 ayat 8 sampai 24 akan menjadi pembacaan firman Tuhan dalam ibadah kita bersama. Sebelum kita membaca dan mendengarkannya serta merenungkannya, mari kita lakukan berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan ini menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Yesaya 5 ayat 8 sampai 24. Yesaya 5 ayat 8 sampai 24. Firman Tuhan, peringatan tentang pelbagai keburukan. Kalau mereka yang menolak
Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingin menyapa kita sebagaimana biasa, baik yang berada di gereja ini, Kapel Rumah Sakit Cikini, maupun yang mengikuti ibadah kita secara live streaming. Salam. Mungkin masih ingat cerita saya tentang seorang pendeta yang bertobat. Pendeta bertobat. Itu lucu ya, tetapi memang kenyataannya begitu. Ini pendeta tua. Jadi di wilayah Morowali dulu waktu saya melaksanakan tugas vikaris, saya mengenal seorang pendeta senior, pendeta tua. Ketika dia ditugaskan di suatu kawasan, di tempat, dia lalu membuka lahan, ya baik coklat maupun usaha yang lain di bidang pertanian, karena gaji pendeta pada waktu itu sangat minim. Ya, sampai sekarang pun gaji pendeta GKST sangat minim, ya, masih minim ya, masih minim, baik yang di daerah maupun yang di Jakarta, begitu ya. Tapi itu pergumulan kita, ya. Saya cerita sedikit ya soal tantangan kita di GKST. Dulu saya tugas di Palu itu saya terima gaji full, masih muda saya ditaruh di Palu ya. Tunjangannya, gajinya full, tunjangannya penuh begitu ya. Karena gereja besar ya, itu 1000 lebih jiwanya, anggotanya. Jadi memang semua terjamin. Gajinya, tunjangannya, lalu kemudian ongkos bensinnya, kendaraannya, kita hanya melaksanakan tugas. Tetapi ketika saya pergi ke beberapa daerah di luar kota, misalnya di Lindu, lalu kemudian di Wakabula atau di Tompe atau yang jauh-jauh di luar Palu, kasihan pendetanya itu cuma dapat sedikit. Bahkan kadangkala untuk menutupi gaji supaya dipenuhi tabel yang ada, bukan dibayar dengan uang, dibayar dengan apa? Dengan beras lah, kelapa lah. Tapi kan persoalannya anak-anak mereka kan butuh uang untuk sekolah. Itu membuat kami miris ya, sedih, dan kebetulan di rumah Pastori 2, tempat saya dulu tinggal, itu pendeta-pendeta muda selalu mampir. Dia bilang, Pines, kita ini suka jalan-jalan di Palu tapi tidak ada tampa, tidak ada rumah. Oleh karena itu kalau bisa di rumah datang, yang penting bawa beras. Makanya numpuk di situ pendeta-pendeta muda, beras kalau mereka tiap kali datang itu selalu dibawa. Kita mendiskusikan bagaimana supaya ada keadilan. Bagaimana supaya ada keadilan. Nah, karena itu kita mendatangi pendeta klasis, waktu itu pendeta Oscar Galumokole, dan kita diskusikan, dia siap. Asal kalian ini berjuang, nanti kita putuskan di rapat klasis. Maka tibalah rapat klasis, waktu itu dilaksanakan di Tompe, lalu ada wakil dari sinode datang. Pada saat kita membicarakan soal dana anggaran, maka salah satu poinnya adalah memutuskan untuk pembayaran seluruh pendeta di klasis Palu dilakukan secara sentralisasi di kantor klasis. Maka semua setuju, langsung diketok. Pada waktu mau diketok, wakil dari sinode bilang, stop, tunggu dulu. Saya pikir kalian membahas ini untuk diajukan di sidang sinode. Lalu kemudian sidang sinode membahas diterima atau tidak oleh persidangan. Kalau diterima kita laksanakan secara menyeluruh, kalau tidak ya dibatalkan. Tapi seluruh peserta yang hadir tidak, kami akan laksanakan secara sendiri di klasis Palu. Pak Oscar Galumoko langsung ketuk Palu. Marah wakil dari sinode ini, dia walk out, dia keluar. Ya. Tetapi ketika bulan berikutnya berjalan, semua pendeta datang di klasis, menerima gajinya full. Saya merasa adil, ya, saya merasa adil. Karena apa? Meskipun kita di kota sama dengan yang di luar, itu gajinya sama, gaji pokoknya sama.
Sampai seorang pendeta lalu, saya lupa apakah dari Danau Lindu. Bapak Ibu tahu Danau Lindu itu? Dulu waktu kami ke sana jalan kaki. Itu jalan kaki dari jam 8 malam, lalu tiba jam 12 malam, harus malam supaya enak jalannya. Jadi jam 8 malam dari kaki bukit, lalu kemudian kita beristirahat itu jam 12 malam di puncak gunung, lalu kemudian turun lagi sampai besoknya pagi jam 6. Istirahat sebentar, jam 9 kita melayani. Sampai begitu kondisinya. Nah, sudah begitu gaji pendetanya memang sangat terbatas. Lalu diketok, kemudian disahkan, semua pendeta datang menerima gaji di klasis. Nah, ada pendeta, saya lupa apakah dia dari desa atau jemaat sekitaran Danau Lindu, dia bilang begini kepada Pak Pendeta Klasis, Pak Pendeta Klasis, kalau begini, biar sampai kapanpun saya melayani di luar sana, saya siap. Yang penting gaji saya dipenuhin. Bayangkan itu, saking bangganya dia bilang seperti itu. Saudara-saudara, tapi sayang, setelah kemudian sidang sinode berikutnya dibatalkan. Jadi cuma 1 periode sampai sekarang. Jadi yang di kota enak sendiri, yang di desa kasihan, susah sendiri. Tapi waktu itu kita bergumul. Nah, saya masih punya tekad dan cita-cita, bila mana nanti dipercaya untuk ikut terlibat dalam kemajelisan sinode itu yang harus saya perjuangkan. Dan harus berhasil. Karena kami sudah punya pengalaman di klasis. Tidak boleh egois, ya kan? Kalau perlu gaji kita dikasih ke semua orang yang ada di daerah. Saudara-saudara, beberapa sidang sinode tahun lalu di Tentena diputuskan untuk pembayaran gaji itu secara sentralisasi, tidak berhasil, belum berhasil. Diputuskan lagi di Palu, belum berhasil. Diputuskan lagi lalu di sidang sinode di Bethlehem saya ikut, sampai sekarang belum ada tanda-tanda. Kemungkinan juga susah. Saya pikir itu harus, karena bagaimana mungkin kita akan melayani dengan baik kalau tidak ada keadilan. Salah satu bentuk keadilan adalah bagaimana kita melakukan penyerataan kesejahteraan dari gaji-gaji para pendeta. Jadi itu persoalan kita, mohon doanya ya. Tapi dulu memang begitu, ya sampai sekarang sih, karena itu pendeta yang saya cerita tadi buka lahan, buka coklat, lalu kemudian dia punya usaha-usaha lain yang di bidang pertanian. Setelah dia bertugas selama di situ 1 periode, bahkan lebih, lalu ada surat mutasi. Kalau GKST kan masih mutasi ya, masih dipindah-pindah, habis 1 periode pindah lagi. Dulu bisa 2 periode, sekarang tinggal 1 periode. Jadi dari jemaat yang satu pindah ke jemaat yang lain. Dulu bisa ditahan, Pak Ketua Sinode kan masih membangun, kalau bisa pendeta ini masih ditahan. Sekarang tidak bisa, dulu bisa. Jadi 1 periode pindah dan pindah lagi. Maka pendeta yang saya cerita ini, lalu ketika dapat mutasi, dia tidak bersedia dipindahkan. Nah, dia mengatakan kepada sinode, kalau saya dipindah, lebih baik saya berhenti jadi pendeta. Dan dia berhenti. Ya, maksudnya bukan berhenti total ya, dia cuti ya, mungkin sambil menunggu kebijakan dari sinode untuk biar saja dia di situ. Karena dia udah punya kebun coklat, ya, ada sawahnya juga dan lain-lain. Saudara-saudara, ketika dia menolak mutasi, maka dia sibuk dengan pekerjaannya ke kebun coklat atau ke sawah. Sekali waktu dia bersihin kebun coklat, mangkas atau motong, kalau kita bilang di sana baparas rumpu, ya toh. Sementara dia baparas, lalu kemudian gagang, ya, gagang celuritnya, goloknya patah. Lalu ujung daripada goloknya itu memang langsung kelempar kena di tulang kering dia. Itu dia menjerit setengah mati begitu ya. Luka begitu ya, dia dibawa lari ke puskesmas. Saudara-saudara, dia bilang, jangan-jangan ini teguran Tuhan buat saya. Yang tidak bersedia untuk dimutasi, itu kan melawan Tuhan. Tapi dia keraskan hatinya, dia bilang, saya kan sudah sampaikan ke sinode, saya masih mau melayani asal di sini. Kalau tidak, saya tidak apa-apa di sini saja, sambil saya mengolah usahanya.
Saudara-saudara, waktu berjalan, lalu di daerah itu, di desa itu, ada perbaikan jalan, ya, jalan di aspal. Aspal kalau dulu kan dimasak di drum aspal ya, di pinggir-pinggir jalan itu lalu ada tungku-tungku besar, kemudian aspalnya dimasak sampai mendidih. Sesudah mendidih biasa baru disiram ke jalanan supaya bisa dioleskan sama pasir. Begitulah cara pengaspalan dulu. Kalau sekarang kan enak ya, tempat masaknya itu sudah ada treknya, sudah ada mobilnya sendiri. Kami atau orang-orang di desa biasa kalau ada orang kerja bikin aspal atau lagi pengaspalan jalan suka nonton. Ya kan, suka nonton. Orang kita, orang dari Sulawesi gitu, kalau ada orang kerja suka sekali nonton ya. Dan ternyata saudara-saudara, kelakuan ini bukan baru kita yang mengalami. Dr. Adriani itu temannya Albert Christian Kreutz, penginjil yang datang di daerah kita tahun 1892. Kreutz dulu datang, habis itu Adriani. Nah, ada pengalaman dari Adriani ketika dia baru pulang dari suatu tempat, dia lagi beres-beres rumahnya karena harus dibersihkan. Lalu orang-orang Poso itu datang, nonton, duduk begitu. Ya, mau polu-polu, duduk jongkok, langsung lihat ini bule ini kerjain apa begitu kan. Begitu kesaksian dari Dr. Adriani. Jadi nanti setelah dikasih oleh-oleh, ya, dikasih oleh-oleh, kue atau apa, roti, baru mereka pergi. Jadi saya rasa lucu ya, persis kelakuan kita waktu masih kecil ya. Kalau ada orang datang dari mana, kita datang di rumahnya, tunggu ya, so dikasih gula-gula baru kita pergi begitu ya. Saudara-saudara, jadi nontonlah orang-orang di desa. Pendeta tadi bukan cuma nonton, dia penasaran bagaimana sih itu aspal yang yang dimasak di dalam drum, mendidih. Ya, memang kan aspal itu mendidih, tapi dia entah kenapa dia pengen sekali mau lihat langsung. Sudah, dia jalan pelan-pelan, pas dia lihat begini, itu aspal yang mendidih meletup langsung menimpa badannya, sekujur badannya. Itu langsung dia dibawa lari ke rumah sakit. Ya, untung matanya tidak apa-apa, paling ada bekas waktu itu ya, bekas-bekas dari kebakaran dengan aspal yang mendidih. Setelah kejadian itu, dia langsung menghadap sinode. Dia bilang, Bapak Ketua Sinode, saya siap ditempatkan dimanapun. Langsung setelah itu, dia dapat surat keputusan, dia ditempatkan. Saudara-saudara, dia mengajarkan kepada kami begini, jangan menolak panggilan Tuhan, cilaka 12, ya kan? Jangan menolak panggilan Tuhan, cilaka 12 ya. Bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi memang kenyataannya begitu ya. Kalau kita sudah siap melayani, jangan main-main. Jangan, kalau saya punya prinsip itu, jangan setengah-setengah hati. Ya, jangan khawatir akan hidup kita. Sebab burung saja dipelihara, bunga bakung didandani. Walaupun mereka tidak bekerja, tapi mereka sangat-sangat indah dibuat oleh Tuhan. Burung-burung tetap makan, lalu kemudian bunga bakung tampak indah. Dikatakan keindahan bunga bakung melampaui kecemerlangan jubah Raja Salomo yang sangat terkenal itu. Tema hari ini adalah jangan sampai kita cilaka. Waspadalah, jangan kita celaka karena dosa. Atau lebih jauh lagi, waspadalah, jangan kita binasa karena dosa. Saudara-saudara, apa yang disampaikan di dalam Yesaya 5 pasal 8 sampai 24 itu terkenal memang. Terkenal dengan istilah 6 perkataan cilaka. 6 perkataan celaka bagi orang yang melakukan pelanggaran. Jadi saya press ya penjelasannya supaya lebih singkat. Mohon maaf ya karena agak terlambat tadi kita kebaktian ya. Ya, tadi lewat di Kemanggisan saya pikir dengan jalan itu agak cepat, ternyata di kawasan yang disebut protokol utama ada Car Free Day. Ya sudah, terpaksa kita mutar kiri, mutar kanan. Ya, alasan klise itu Pak Pendeta, ya kan? Dulu kan saya bilang gak ada alasan macet-macet begitu ya. Tapi ya begitulah, mohon maaf kalau agak terlambat tadi. Saya akan press ya.
Di dalam bagian pertama ada dua bagian. Pasal 8 ayat 8 sampai 17 itu mengenai hukuman Tuhan karena kita mengabaikan tugas dan tanggung jawab kita kepada sesama manusia. Lalu bagian yang berikut 18 sampai 24 itu karena kita abai terhadap tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nah, kita mulai dengan bagian yang pertama. Sebelum saya mulai dengan bagian yang pertama, ada pertanyaan penting di sini. Apakah Tuhan memang seperti itu? Mengutuk kita sampai bilang celakalah. Ya, 6 kali di ayat ini, di ayat-ayat yang lain bahkan di Injil juga Yesus pernah berkata, celakalah kamu. Apakah memang Tuhan seperti itu? Saudara-saudara, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan bukanlah orang atau pihak atau sosok yang suka mengutuk, bukan. Dia Allah yang maha mengasihi dan maha mengampuni. Tetapi begini, kesabaran Tuhan juga ada batasnya. Bukan seperti kesabaran kita yang ada batasnya. Kesabaran Tuhan yang ada batasnya itu karena apa yang kita lakukan sebagai kejahatan, baik dalam ranah yang pertama maupun ranah yang kedua, itu sudah melampaui batas-batas yang normal. Itulah sebabnya Tuhan harus melakukan tindakan. Karena itu ada penghancuran Sodom dan Gomora. Karena kejahatannya itu sudah sedemikian tidak bisa ditolerir. Kemudian ada penghancuran manusia dengan air bah, bumi dengan air bah di zaman Nabi Nuh. Karena kejahatan manusia sudah sangat meningkat. Ya, kalau umpamanya digambarkan sebagai suatu grafik, grafiknya itu sudah menyentuh langit. Begitu tingginya kejahatan manusia. Jadi kalau misalnya Tuhan mengatakan celakalah kita, bukan karena dia ingin membinasakan kita atau mengutuk kita, bukan. Karena sebuah kejahatan yang begitu nyata tidak mau kita lepaskan dalam diri kita. Ya, ini perlu jadi renungan kita karena barangkali kita mengalami kehancuran atau mungkin ya disentil Tuhan. Ada yang bilang, "Oh Tuhan so tampar saya." Bila itu terjadi, mungkin saja ada sesuatu yang salah. Yang barangkali sudah bertahun-tahun Tuhan minta dikoreksi atau kita ubah, tidak juga kita lakukan. Nah, inilah latar belakang mengapa kemudian hukum celaka atau kata-kata celaka itu disampaikan kepada Yesaya untuk ditujukan kepada bangsa Israel. Mulai dari ayatnya yang ke-8. Saya bacakan ayatnya yang ke-8, demikian bunyinya. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Saudara-saudara, untuk bagian ini Tuhan marah kepada mereka yang bertindak semena-mena kepada sesamanya, apalagi mengambil hak yang bukan haknya. Dan di dalam Injil sendiri Yesus pernah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, misalnya Matius 23 ayat 14, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi dari zaman ke zaman, bagaimana orang memeras, menindas kaum lemah, itu adalah kejahatan yang ditentang oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan lakukan. Ya, celaka yang pertama kalau kita memang menjadi penindas bagi sesama yang lain. Kita menindas orang-orang lain. Yang berikut adalah ayatnya yang ke-11. Di ayatnya yang ke-11 dikatakan, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan oleh anggur. Saudara-saudara, untuk celaka yang kedua ini, sebenarnya itu bukan soal orang minum anggur biasa. Ini dia adalah pemabuk. Sudah pemabuk pengacau, ya, keluarganya berantakan karena dia tidak peduli. Apakah itu ada di sekitar kita? Banyak,
banyak sekali. Ya, sampai masalah-masalah dalam rumah tangga muncul akibat minuman keras. Sekedar minum, kan orang Yerusalem kan minum anggur. Itu kebiasaan mereka kalau pesta minum anggur, sebab itu adalah jamuan atau suguhan minuman yang sangat diandalkan pada waktu itu. Tapi minum dalam kerangka terbatas, ya kan? Kalau kita dulu di Sulawesi minum cap tikus, ya toh? Minum cap tikus dulu kalau kita di tempat dingin misalnya ya, di daerah-daerah dingin. Kalau umpamanya kita ambil contoh ya di kampungnya Reni itu dingin sekali itu Kelei itu, ya. Atau kalau dulu waktu saya kuliah kita selalu rapat kerja mahasiswa di Malino, oh itu dingin sekali. Atau dulu saya praktik di Tanah Karo itu saya lupa namanya itu, Brastagi. Oh itu dingin sekali, Brastagi ya. Kita mandi itu hanya berani 1 kali 1 hari, yaitu jam 12 pada saat benar-benar badan kita hangat. Nah, di dalam situasi dingin seperti itu, biasanya kita disuguhkan, ya, tuak atau kalau di sana tidak ada cap tikus, kalau kita cap tikus 1 sloki saja, hanya untuk menghangatkan badan. Jadi itu sesuatu yang alamiah, bahkan sangat manusiawi dalam lingkungan kita. Cuma yang masalah itu kalau udah jadi, ya, udah jadi peminum, sampai kemudian tidak bisa lepas dari minuman keras, kecanduan, dan itu menjadi masalah dalam keluarga. Ini Tuhan tentang, ya, Tuhan tentang. Jadi kalau mau dikembangkan dalam segi yang lain, bukan cuma soal minuman, dalam hal-hal yang lain juga kalau kecanduan, itu Tuhan tentang. Celakalah misalnya ya, bukan cuma bapak-bapak yang minum, bukan cuma ibu-ibu juga ada yang minum tuh, ya. Ibu-ibu juga ada yang minum. Sekarang ini serba maju. Ya, ibu-ibu ada yang minum, bapak-bapak ada yang minum, bapak-bapak merokok. Ternyata ibu-ibu juga ada yang merokok ya. Ada. Saya sih tidak alergi hal-hal seperti itu. Tetapi pada prinsipnya kalau semuanya serba kecanduan, itu akan berbahaya. Nah, karena di dalam perjanjian baru dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4 atau Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Intinya kalau kita egois, hanya memikirkan diri kita, dan karena itu kita tidak peduli keluarga, tidak peduli orang lain, lalu kita minum terus, itu kemudian akan ditentang oleh Tuhan. Nah, kata celaka yang ketiga itu ada dalam ayatnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-18 berkata begini, celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak. Ini udah masuk pada kata celaka ranah kedua. Celaka ranah pertama tadi, yaitu ketika kita bertindak dengan penuh kejahatan, menimbulkan dosa di antara sesama manusia. Sekarang kita mengabaikan Tuhan. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak. Ya, kalau kata-kata sekarang ini, jangan ada dusta di antara kita. Celaka. Ya, betul-betul saya paling tidak suka kalau orang, apalagi dalam pelayanan, melakukan dosa, penipuan, melakukan hal-hal yang disebut dengan kebohongan. Cilaka. Sekarang memang belum, tapi nanti cilaka. Jangan lakukan. Nah, tapi kalau umpamanya kita udah tegur lalu mereka nggak mau dengar, ya udah urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita sudah menyampaikan. Apalagi di ayatnya yang ke-19 dikatakan, yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat dia nantang Tuhan. Oh, itu bahaya. Itu bahaya. Jangan sekali-sekali nantang Tuhan. Itu sangat berbahaya. Nah, celaka yang berikut adalah di ayatnya yang ke-20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Saudara-saudara, kalau ada kejahatan lalu kita diam, itu sama artinya kita mendukung kejahatan tersebut. Ya, ya terus terang saja ini diskusi kami dengan istri saya begitu ya. Kadang-kadang ya namanya
di suatu lembaga atau di suatu institusi adalah kejahatan-kejahatan. Tapi kan selalu orang takut. Selalu orang takut untuk menyebut, apalagi melaporkan. Sudah tahu-tahu salah, tapi ya mau bilang apa, kita cuma bawahan. Itu juga sebenarnya menurut saya salah. Dengan begitu kita membiarkan kejahatan itu. Dan bukan cuma orang yang melakukan cilaka, kita juga ikut cilaka. Karena itu, kalau memang kita tahu salah, harus punya keberanian untuk mengatakan itu salah. Resikonya berat, betul. Tetapi Tuhan tidak akan pernah menutup mata kepada orang yang seperti itu. Jadi, saya selalu mendengar banyak orang yang mengatakan begini. Ya kalau misalnya dia melakukan yang jahat, lalu kemudian kita diam, artinya kita sama dengan mendukung kejahatan tersebut. Ya, terus di gereja apalagi ya, kalau kita sudah tahu ada orang melakukan kejahatan, lalu kemudian kita tegur, oh itu paling susah tegur orang di gereja. Paling susah Bapak Ibu, paling susah. Ya, syukur-syukur kalau diterima. Kalau umpamanya dia melawan, itulah biasanya yang bikin ribut. Apakah ada kejahatan di dalam gereja? Saya mau tanya, ada kejahatan di dalam gereja? Reengko bemadagori re gereja? Banyak. Kan sudah banyak contoh, Contoh kecil ya. Contoh kecil di daerah di tempat saya dulu melayani, tapi saya nggak usah sebut di mana. Tentang persembahan, contoh kecil ya. Ya, tentang persembahan. Itu kalau kita makan uang persembahan, itu bahaya. Tidak akan pernah damai dan sejahtera hidup kita. Jangan. Ya, jangan. Kalau itu kita lakukan, itu akan merugikan. Jadi dulu di tempat kami, penatua ini hitung persembahan. Penatua hitung persembahan. Nah, rupanya banyak yang merah-merah, ya kan? Ada satu penatua tergoda, ya kan? Dia berhitung sambil bercerita, toh memang kita orang ini mesti melayani. Dia lipat-lipat kecil lalu dia kasih masuk dalam mulut. Ya kan? Dikasih masuk dalam mulut. Lalu kemudian cerita lagi, biasa sampai 3 kali. Ini yang lihat bilang, sudah. Pulanglah dia begitu. Tetapi ada satu penatua dia gelisah. Dia lihat soalnya. Memang orang serius lihat uang, hitung. Tapi dia sempat lihat. Dia bilang kalau saya tidak lapor ini bahaya. Akhirnya dia bilang kepada Pak Pendeta begini. Betul? Ngana yakin? Yakin Pak Pendeta. Kalau begitu besok pada waktu hitung duit, dia ada di situ, SMS saya. Dulu baru SMS, belum ada WA toh. Waktu kasih tahu sama saya, sudah. Ketika hitung lagi, penatua itu ada, dia lakukan, ya kan? 1, 2, penuh DP mulut penuh. Dia tadi baca cerita, sekarang sebab diam. Hitung, kelihatan aktif. Pendetanya datang, karena sudah dilapor toh. Pendeta datang. Lalu kemudian setelah semuanya dihitung, pendeta bilang begini, teman-teman, jangan dulu pulang. Biasanya kita langsung pulang, sekarang berdoa dulu kita ya. Berdoa dulu sebelum pulang. Langsung dia bilang, yang pimpin doa Bapak itu. Memang Bapak yang ada uang di mulutnya. Wow. Ketahuan. Udah, didis kalau begitu kan, kalau di kita ya. Yang lain saudara-saudara, itu pakai jas toh, ya, pakai jas, bahitung cas. Selesai ya, udah pulang begini. Sudah ada 3 atau 4 yang merah-merah di situ. Ketahuan, didis. Jangankan penatua, pendeta. Jadi ada pendeta, lalu kemudian dia itu suka minta itu amplop kosong. Ya, saya minta amplop kosong yang bersih-bersih yang tidak ada tulisannya. Saya mau pakai. Sudah, namanya juga penatua percaya sama dia toh. Dia ambil sendiri. Tapi setelah beberapa bulan ada penatua yang perhatikan. Bukan cuma yang kosong dia tarik, ya kan? Sudah dengan amplop yang ada isinya dia tarik, ya kan? Kali kedua, terpaksa dilapor. Lapornya sama siapa? Pendeta klasis. Ketahuan, dipindah. Waktu itu dia dipindah, lalu diperingatkan. Apakah cuma terjadi di kita? Tidak.
Ada gereja besar yang saya tahu di sini, lalu kemudian ribut. Gara-gara apa ributnya? Persembahan juga. Jadi rupanya penatua ini, kalau misalnya sudah hitung kolekte, itu gereja besar. Oh, itu kalau hitung kolekte di situ banyak sekali, ya kan? Tidak ada yang 5.000. Kalau kita masih ada yang 2.000 ya. Di sana tidak ada 5.000. Kemarin ada yang 2.000. Karena minggu pertama waktu lalu saya pimpin, waktu saya bilang itu jangan ada yang 2.000 ya. Kasih Tuhan sama dengan kasih tukang parkir, itu mah keterlaluan. Iya toh? Kecuali kalau tidak ada uang toh. Tapi setelah dihitung, enggak ada 5.000. Saya kasihan gitu loh. Jangan-jangan dia punya doi pulang, dia so pakai di sini. Kayaknya dia berjalan kaki. Tapi saya tidak, saya yakin dia pasti Tuhan berkati. Ya, minggu lalu ada yang 2.000. Ya, mudah-mudahan jangan ada yang 5.000 ya, kecuali anak-anak sekolah minggu. Saudara-saudara, hitunglah. Semua dicurah. Ini penatua, boleh ambil itu apa? Itu kantong kolekte. Ini contoh ya. Ini contoh. Maaf ya, ada banyak cerita ini, tapi bagus. Dia curah, bagian pantatnya dia pegang begini. Baru dia bilang, habis itu dia gulung, baru dia simpan. Ya kan? Begitu kelakuannya. Tapi kostor perhatikan. Kostor perhatikan. Karena apa? Hari Senin mau pergi di kantor atau pulang dari kantor, tiba-tiba dia datang. Ya namanya majelis kan wajar lah datang di gereja. Datang di konsistori. Tapi apa? Dia ambil, ya, yang tadinya dia tahan itu tidak ikut curah, udah dia ambil. Kostor tahu, kostor lapor ke pendeta, pendetanya tidak berani tegur, karena dia orang berpengaruh, bahkan orang berduit. Jadi jangan bilang orang punya uang itu sudah merasa cukup, tidak. Harta itu terutama uang selalu membuat kita kurang. Mau dikasih berapapun, kalau tidak ada Kristus di hati, kita tidak akan pernah merasa cukup. Tapi walaupun sedikit, asal ada Kristus di hati, hidupnya akan penuh dengan rasa syukur. Itu cukup. Cukup. Kenapa kita selama ini tidak merasa cukup? Karena tidak ada Kristus di hati, tidak ada rasa syukur di hati. Karena itu beganam paliu. Moncabo pinjam lagi, akhirnya kita terlilit dengan hutang, dan hutang itu menjadi masalah bagi kita. Saya dulu dikejar-kejar debt collector, ya. Tapi waktu saya kuliah dulu, karena saya pakai kartu kredit, kartu kredit yang dari bank ya, kartu kredit. Nah saya tidak pintar pakai kartu kredit, main ambe-ambe duit. Setelah tinggi tagihan dan bunganya dikejar-kejar. Memang Mama Butet marah saya. Kamu ini Pak tidak pintar pakai kartu kredit. Sini berapa semua? Dia bayar 10 juta lebih. Dia bilang stop, sampai sekarang saya tidak mau lagi pakai kartu kredit. Walaupun banyak yang tawarkan. Kalau orang yang pintar itu tahu, setelah ada pengeluaran atau kita pakai langsung ditutupin. Karena rupanya kartu kredit ini bukan tabungan. Dia dipakai dalam keadaan darurat. Kalau kita nggak punya uang. Jadi begitu saudara-saudara. Nah, kejahatan-kejahatan di dalam gereja itu banyak. Banyak ya. Jadi jangan dilakukan. Sekali lagi saya mau bilang, jangan dilakukan. Karena apa? Cepat atau lambat kita akan merasakan akibatnya. Sebab Tuhan tidak mau. Kemudian kata celaka yang berikut adalah pada ayatnya yang ke-21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Nah, bijaksana dan pintar ini bukan cuma sekedar pintar di kelas, bukan. Ini adalah orang yang merasa jauh lebih hebat daripada Tuhan. Ya, jadi jangan sesekali menganggap diri paling benar. Sementara kita di dunia ini tidak boleh menganggap bahwa saya lebih baik atau lebih pintar dari orang lain, apalagi dengan Tuhan. Jangan. Nah, di manakah orang-orang yang merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih pintar dari Tuhan? Lihat aja. Rajin gereja tidak. Rajin melayani tidak. Rajin doa tidak. Kalau orang tidak lagi berdoa, sama dengan merasa bahwa dia jago di hadapan Tuhan. Padahal dia bukan apa-apa. Kita ini hanya semut kecil. Dalam bahasa Paulus, kita ini hanya bejana tanah liat, yang kalau jatuh langsung hancur. Tapi bejana tanah liat ini akan menjadi sebuah bejana yang indah di tangan Tuhan kalau kita hidup penuh dengan iman.
ada doa, ada ibadah, ya kan? Saya ini sungguh sangat bersyukur ya, jauh-jauh kita ini dari mana-mana selalu datang beribadah. Karena kita punya keyakinan, jangan sampai saya tidak beribadah pada hari Minggu ya. Sudah itu dari sini nanti kita dengan Ibu Cindy atau dengan beberapa teman majelis yang lain akan ke Cibubur lagi. Ya, untuk pelayanan di sana atau dulu ke Bekasi. Ya. Jadi saudara-saudara, tapi jangan menganggap bahwa itu sebuah kegiatan yang melelahkan, jangan. Kalau itu, maka kita akan merasa berat. Di Gereja Pantai Kosta yang di Cibubur itu, di mana kita bergereja sore untuk wilayah sana, di madingnya itu ada catatan. Saya saya bacakan catatannya ya, menarik sekali. Walaupun agak panjang, tetapi enak dilihat. Kata-katanya itu bagi saya menarik. Nah, dikatakan begini. Ya, mengenai pelayanan. Dikatakan begini ya. Mengenai pelayanan. Nah, bila Anda melakukannya untuk mendapatkan nafkah, itu pekerjaan. Kalau melakukan pelayanan di dalam rangka mencari uang, itu pekerjaan. Bila Anda melakukannya karena untuk Tuhan, bukan untuk saya, karena itu ada uang atau tidak, bukan problema, itulah pelayanan. Kemudian yang kedua, bila Anda keluar karena ada yang mengkritik, itu pekerjaan. Bila Anda terus bekerja sekalipun dikritik habis-habisan, itu pelayanan. Bila Anda berhenti karena tidak ada yang berterima kasih, itu pekerjaan. Bila Anda terus bekerja walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itulah pelayanan. Bila Anda merasa semakin sulit menikmati apa yang Anda kerjakan, itu pekerjaan. Bila Anda semakin mencintai dan menikmati apa yang Anda kerjakan, itu pelayanan. Bila Anda pikirkan hanyalah kesuksesan dan jabatan, itu pekerjaan. Bila yang Anda pikirkan adalah kesetiaan, itulah pelayanan. Oh, masih banyak lagi. Kalau saya baca nanti kita tidak kelar-kelar di sini. Bandingkan apa yang disebut dengan pekerjaan dan pelayanan. Jadi saudara-saudara, jangan merasa lebih daripada Tuhan. Tuhan, saya bukan apa-apa, karena itu saya akan beribadah. Tuhan, saya bukan siapa-siapa, karena itu saya berdoa tiap pagi, tiap hari dalam kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Wah, ini Abed ini. Abed barista ini ya, jago campur minuman. Tapi bukan itu, bukan itu Abed ya. Jangan sampai nanti Abed batalkan. Abed ini sebentar malam mau berangkat ya. Dia akan terbang ke Turki, dia akan melaksanakan pekerjaannya di kapal pesiar ya Abed ya. Lalu dia di bidang barista karena kemarin dia ambil pendidikan di bidang barista, begitu ya. Woi, jadi kalau mau belajar campur minuman sama siapa? Sama Abed ya. Iya, tapi ini firman Tuhan bilang tadi, celakalah mereka yang menjadi jago minum. Ya, tapi jago minum itu sama dengan yang tadi, itu pamabo toh? Jangan. Ya, kemudian dan juara dalam mencampur minuman keras. Ya, tapi bukan barista. Yang dimaksud di sini itu dulu kan ada minuman-minuman oplosan itu toh. Oh, kalau kita di kampung itu saguer dicampur dengan apa lagi? Ya, ada kemudian yang bir lah dicampur dengan apa? Tapi kalau saguer dicampur dengan durian enak toh? Enak toh? Ya, boleh minum sedikit tapi jangan mabuk. Ya kan? Kalau cuma sedikit jangan. Ya, karena ya di kampung itu dingin, kita menghangatkan badan. Nah, konteksnya di sini adalah bukan seperti Abed. Abed itu ilmu. Dia ilmu karena kepentingan daripada sebuah usaha, terutama di kapal pesiar atau di beberapa kafe. Nah, itu meracik dalam rangka melahirkan tes yang baru.
Nah, kalau tes yang baru itu ada, itu mereka biasanya dapat nilai atau poin yang tinggi begitu ya. Poin yang tinggi. Kayaknya orang yang jago-jago minum di kampung itu mungkin harus dikasih masuk sekolah barista begitu ya. Iya kan? Tapi beda. Kalau yang ini kan minuman yang memang untuk apa ya, tamu-tamu atau untuk orang-orang yang datang. Tapi ini jago minum untuk campur-campur. Kayak minuman oplosan di Jawa dulu kan berapa yang mati itu? Minuman ini dicampur dengan ini, ya kan? Malah dulu saya dengar ada dicampur baygon sedikit. So tahu baygon bikin mati, dia campur dengan minuman. Saya bilang, tapi banyak orang yang suka. Akhirnya mungkin karena dosisnya berlebihan, mati. Jangan. Nah, itu konteksnya itu di sini. Ya, itu ditentang oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya kira itu hal-hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan menentang segala kejahatan. Baik dalam hubungan relasi kita dengan manusia ataupun dalam bingkai kepercayaan iman kita kepada Allah. Penutupnya adalah begini. Kalau kita sudah tahu itu Tuhan tentang, jangan lakukan. Karena apa? Itu akan mengacaukan arah dan jalan kita ke depan. Kita semua kan punya tujuan, punya cita-cita. Sebagai gereja kita punya cita-cita supaya GKST ini makin menjadi gereja yang misioner, makin menangkap banyak jiwa-jiwa dalam pelayanannya. Dan yang kedua, sebagai pribadi keluarga kita punya cita-cita ke depan. Jangan lakukan hal-hal itu, karena semuanya akan menghalangi langkah-langkah kita. Sebagai contoh misalnya, kalau kita lagi mempersiapkan sesuatu untuk pelayanan atau sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, maka biasanya ada yang disebut dengan doa puasa. Doa puasa bukan saja mengatakan tidak pada kejahatan-kejahatan, mengatakan tidak pada kenikmatan diri sendiri. Saya menahan diri, saya mengendalikan diri, supaya apa yang saya doakan dan saya ingin raih itu bisa terlaksana oleh karena perkenan Tuhan atas kehidupan dan kekudusan yang kita jaga di dalam diri kita. Semoga Tuhan berkenan atas hidup kita. Majulah terus ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang berusaha. Abed ya, maju terus ya dengan segala rencananya. Terus siapa yang mau berangkat nanti tanggal 14 untuk berlayar juga? Chris ya. Ya, Chris nanti akan berlayar. Ada beberapa lagi yang lain akan berlayar. Demikian juga Yosua dengan siapa ulang namanya? Ya? Oh baru dia. Namanya Chris juga. Oh bukan. Bukan. Ya. Siapa namanya? Ya? Siapa? Peter. Oh asal Poso. Sukses ya. Untuk segala berkatnya, sukses juga Bu Cindy dengan segala langkah-langkah untuk memberdayakan anak-anak kita dimanapun berada. Maju terus ya, ada yang ulang tahun kemarin, mana Ul? Ya? Oh ya, Ul maju terus Ul ya. Dan Pak Jamie yang ulang tahun tanggal 1, maju terus Pak Jamie dengan rencananya. Lagi-lagi Pak Jamie ini saya mau bersaksi ya, saya kemarin ke rumahnya lagi renov rumah lagi dia. Orang lain pandemi susah setengah mati mau perbaiki rumah, dia terus renov. Jadi dia kasih naik 2 tingkat yang di bagian atas. Saya bilang Mama Abel, memang Tuhan berkati. Mama Abel thanks ya, selalu hadir walaupun dalam keadaan yang terbatas, tapi terus datang ya. Jadi kalau ada yang mau beralasan sakit dan lain-lain sebagainya, jangan keluar dari mulut. Karena Mama Abel datang dengan segala keberadaan dan keterbatasannya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Ada amin? Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku.
Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janjimu dalam hidupku, memberi kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Terima kasih Abel dan Ul untuk pujiannya. Tuhan saja yang dimuliakan dan menjadi berkat bagi kita semua. Baik, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Persembahan pujian sebelum kita masuk ke persembahan syukur. Persembahan pujian dari bapak-bapak, jadi semua bapak-bapak ikut ya. Allah hadir pada saat ini, sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa,
tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Apa? Jemaat hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah. Bunyi derai terdengar, hujan berkat-Mu, itu yang kami penuh. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh.
Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat ini 3 Juli 2000. Kami mengucapkan terima kasih kepada hari ini Pak bertugas dalam ibadah dan alat-alat live stream. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian, saudara-saudara kita yang berada dalam maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan saudara-saudara kita dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Minggu 7 pukul 10.00 WIB, pelayan firman Saudari Novita Tampoma. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming melalui akun Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak beribadah sama keluarga ulang tahun. Majelis jemaat kepada warga jemaat ulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2022. Ulang tahun kelahiran tanggal 28 Juni 2022 Ibu Shirley Kelo. 29 Juni 2022 Ibu Pendeta Erna Lagarense. 30 Juni 2022 Saudara Juli. 30 Juni 2022 Saudara Evan Lateka. 1 Juli 2022 Bapak Jemi Pasoa. 2 Juli 2022 Saudari Gabriela Sevanya Karoda. 2 Juli 2022 Sarda Tuang. Juli 2020 Ibu Elia Yolanda. Majelis jemaat telah membagikan kartu persembahan tetap bulanan kepada anggota jemaat dan simpatisan. Untuk penyerahan persembahan tetap bulanannya dapat diserahkan langsung kepada bendahara atau mengirimkannya ke penunjang pelayanan kita dengan kebagian. Tuhan berkenan dan memberkati kita atas keikhlasan kita mengucap syukur kepada Dia. Pengucapan syukur. Dalam ibadah pengucapan mengenang 1 tahun kepergian almarhumah Ibu
Pelayan firman, Pendeta Agnita WM Tahu. Ibadah persekutuan Minggu 3 Juli 2 pukul 11.30 WIB usai ibadah jemaat Saudari Novita. Liturgos Bapak Indra. Warta Pemuda. Ibadah persekutuan pemuda dilaksanakan pada hari Minggu 10 Juli 2022 pukul 11.30 WIB jemaat. Pelayan firman Saudari Novita Tampoma. Liturgos Saudara Murion Mustafa. Persembahan dalam rangka mendukung pelayanan pemuda dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda GKST Gloria Jakarta. Pembangunan. Warta Panitia Pengadaan Sarana Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir Warta Jemaat Gloria. Dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Himbauan, demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya pada tempat. Demikian warta jemaat hari ini atas perhatian. Salam. Saya ingin memperkenalkan orang tua kita yang boleh bergabung. Mungkin minggu kemarin sudah hadir, yakni Ibu Lagonda, ya. Ibunda daripada Ibu Penatua Selvi Lagonda. Boleh berdiri, Oma? Oma Kesia, ya. Ya. Jadi Oma datang dari Makassar, sudah ada seminggu lebih ya. Dan semoga ada dalam damai sukacita bersama-sama dengan kita ya Oma ya. Ada yang baru, barangkali yang baru masuk di dalam ibadah ini, boleh berdiri. Ya ini Pak Kris. Oh ya, oke. Oke, thank you. Berarti yang, terima kasih ya, yang sama-sama Kris akan berangkat juga tanggal 14. Oke. Nanti kita dukung dalam doa. Nah, yang berikut, kita bersyukur ada persembahan kasih dari keluarga Bapak Erik Tamalagi, satu set mikrofon boleh diserahkan oleh Tessa karena dia kemarin yang mengambilnya. Jadi walaupun Pak Erik tidak dapat hadir karena ada tugas, akan diserahkan oleh Tessa kepada majelis jemaat. Diwakili oleh Ketua 1 Bapak Penatua Jemi Pasoa di depan. Ya. Ini satu set mic karena mic kita suka trouble ya. Mudah-mudahan sesudah ini nanti lancar. Oke, silakan diterima Bapak Jemi. Kita beri aplaus ya. Ya. Foto dulu. Ya, oke. Atas nama Majelis dan Jemaat GKST Gloria Jakarta, kami mengucapkan kepada keluarga Bapak Erik Tamalagi bersama Ibu Nur, juga anak-anak, Revi, Rama, dan Rani.
ya, Revi, Rani, dan Rama. Tuhan memberkati persembahannya, semoga menjadi alat kelengkapan dalam rangka pelayanan kita di GKST Glory Jakarta dan pospel-pospelnya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar, yang selalu melingkupi kami dalam segala keberadaan kami. Tuhan, kami mengaku bahwa dalam hidup ini seringkali kami tidak memperhatikan betapa banyaknya yang Kau berikan dalam hidup kami, betapa besarnya kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga. Kiranya Engkau menolong kami untuk melihat jalan-jalan-Mu yang indah itu dan berkat-berkat-Mu yang besar itu, sehingga kami mampu bersyukur dalam kehidupan ini. Tuhan berkatilah jemaat ini bersama pospel-pospelnya. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan-Mu, para pendeta dan majelis, bahkan juga bersama dengan keluarga mereka. Tuhan memberkati organis, prokantor, bahkan juga Tuhan memberkati petugas operator live streaming. Tuhan kiranya menolong, menyertai kami dalam pelayanan-pelayanan kami. Kami berdoa ya Bapa untuk mereka yang sakit, di antaranya Ibu Nining Tadiulu, Bapak Gerlam Budi Ruagadi dalam persiapan operasi tahap kedua, Saudari Stevi Taluari di Poso, Ibu Erna Puumbatu di Sentul, anak laki Marbun di Hambalang, Saudari Lani Bajaji. Kami juga mendoakan Bapak Robert Nguru, Bapak mertua dari Ibu Yurlin Pooa yang masih dirawat di ICU Rumah Sakit Cikini ini. Kami mendoakan Ibu Anami Inka setelah keluar dari rumah sakit. Kami mendoakan Ibu Marike Mamahi Torisumbi. Kami mendoakan Saudara Jimmy Ento. Kami mendoakan Ibu Listin Pamona di Rumah Sakit Cipto. Kami mendoakan Bapak Novrianus, Majelis Jemaat GKST Bahtera Kasih Mangkulande Mangkutana yang dirawat di RSPAD Jakarta. Kami mendoakan Ibu Velma Pasoa Valenta dalam pemulihan, Bapak Rosano Robert Mungkundapu, Saudara Willy Bow, Bapak Hans Tondawani, Evelyn Putri Ranuntu. Kami mendoakan semua mereka kiranya kasih Tuhan akan penuhlah atas mereka sehingga mereka beroleh kepulihan. Kami mendoakan orang-orang tua kami dimanapun berada, baik di lingkungan jemaat kami maupun yang jauh dari kami. Tuhan Engkau menyertai mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun, tanggal 28 Juni Ibu Shirley Kelo, tanggal 29 Juni Ibu Rosfeyen Saki Samampe, tanggal 30 Juni Saudara Michael Evander Lateka, tanggal 30 Juni Julio Joju Ladu, tanggal 1 Juli Bapak Penatua Jamie Pasoa, 2 Juli Nona Diaken Juliana Keayo, 2 Juli Saudari Gabriela Sefanya Karoda, tanggal 2 Juli Luciana Mosieva, tanggal 2 Juli Ibu Esther Sarda Tuange, 2 Juli juga Ibu Elia Yolanda Handoyo. Tuhan kiranya menyertai, Tuhan kiranya memberkati mereka dalam segala keberadaannya. Berkati pula ya Bapa di sorga langkah-langkah hidup mereka, sehingga mereka beroleh damai dan berkat dalam kehidupannya. Kami mendoakan komisi-komisi pelayanan di lingkungan gereja kami, panitia, baik panitia pembangunan, panitia rapat klasis Pamona Utara tahun 2023, kemudian kami mendoakan panitia dalam rangka penyambutan rombongan studi banding para pendeta dari klasis Poso untuk bulan April tahun depan. Kami mendoakan semua tim yang ada, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kami mendoakan panitia Hari Raya Gerejawi yang sudah dibentuk, Tuhan juga menyertai dan memberkati kami. Berkati bangsa dan negara kami Bapa, berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, berkati langkah Bapak Presiden yang melaksanakan misi perdamaian untuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kiranya oleh kasih setia Tuhan dapat berhasil dengan baik. Tuhan memberkati gereja-gereja di Indonesia,
Tuhan memberkati gereja-gereja di DKI di mana kami ikut berpelayanan dalam rangka oikumene di DKI. Tuhan memberkati pelayanan GKST secara keseluruhan, memberkati majelis sinode, memberkati para pendeta, para penginjil, para penatua diaken, semua pengurus-pengurus komisi. Tuhan memberkati. Kami mendoakan keluarga dari Bapak Maranatha Pamuaka yang mengalami kedukaan atas meninggalnya ibunda di Dulumai tanggal 30 Juni yang lalu. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami mendoakan saudara-saudari Novita Tampoma yang melaksanakan praktik pelayanannya. Dia mahasiswa dari STT Inti Makassar. Dia menjalani masa praktek sejak bulan Juni kemarin dan sampai April ini. Tuhan memberkati semua ibu-ibu, bapak-bapak yang beribadah baik di tempat ini maupun juga di tempat yang lain. Tuhan memberkati keluarga besar El Safan. Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam segala keberadaannya. Kami mendoakan Oma Kesia atau Ibu Lagonda, ibunda dari penatua Selvi Lagonda yang boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati. Kami mendoakan saudara Abednego Medaa yang akan berangkat sebentar malam menuju ke Turki dalam rangka pekerjaannya. Tuhan menyertainya. Kami mendoakan juga Chris dan teman-teman yang akan berlayar pada tanggal 14 mendatang. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai, melindungi mereka dimanapun berada, di tengah samudra ataupun di negara-negara di mana mereka berlabuh. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan menyertai mereka dalam segalanya. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan juga keluarga daripada Prabowo dan Devi yang hari ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan memberkati Prabowo, Tuhan memberkati Devi, Tuhan memberkati Janet dan Jovelyn, anak-anak terkasih dari keluarga ini. Tuhan, kami juga mendoakan semua keluarga-keluarga muda. Tuhan menyertai dan memberkati mereka dalam kehidupannya. Dengarkanlah doa-doa dan harapan mereka. Kami mendoakan keluarga dari Bapak Erik Tamalagi yang berkenan menyumbangkan satu set mikrofon dalam rangka alat kelengkapan pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan memberkati persembahan mereka sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa di sorga, hidup kami hari ini dengan pelayanan kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Inilah kami semua anak-anak-Mu Bapa, berdoa berserah kepadamu, membawa doa-doa kami pribadi. Dengarkanlah doa kami ya Bapa. Kami panjatkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita meneruskan kehidupan dan pelayanan kita di dalam kerangka kasih Kristus yang nyata di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menyanyikan lagu penutup, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Kagum oleh kasih-Nya. Dalam
Tuhan-Tuhanmu di dunia. Janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilakan beri salam namaste kepada dan majelis.